Selamat pagi sedulur dimanapun saudara berada ya, kita ngopi pagi ini sambil sharing-sharing, bincang-bincang tentang kehidupan kita ya, tentang hal-hal yang ya menjadi masalah setiap perjalanan kehidupan kita. Untuk pagi ini sambil ngopi ya, kita akan membicarakan tentang karakter kita ya. Kenapa kita korupsi ya. Jadi kita jangan nganggap kenapa orang lain korupsi, tetapi kenapa kita korupsi, kenapa setiap orang punya mental korupsi. Nah, korupsi itu korup itu artinya ada sesuatu yang rusak sebenarnya ya. Jadi kalau komputer saudara tidak bisa dibuka, ngehang, itu ada sesuatu yang korup. Jadi korup itu adalah sesuatu yang rusak. Nah, di dalam istilah teknologi, korup itu rusak karena sistemnya. Jadi ada yang bisa jadi ditambahi, bisa jadi dikurangi ya. Ketika suatu sistem itu ditambahi sesuatu atau dikurangi, maka dia menjadi korup atau rusak. Jadi kalau dalam teknologi coding ya sebutnya, atau juga misalnya istilahnya HTML, ketika kita menambahi atau mengurangi titik, huruf, angka, itu akan ada perubahan ya kan. Jadi selalu itu tidak akan sesuai lagi dengan apa yang kita harapkan. Jadi itulah yang disebut korup dalam istilah teknologi. Nah, demikian juga korup dalam istilah kehidupan kita. Jadi korupsi itu bukan cuma soal uang, bukan cuma soal orang serakah, tetapi soal kerusakan secara psikologi kita. Jadi dalam bahasa Inggris itu disebutnya demoralisasi ya, atau busuk ya, mengalami kebusukan ya. Jadi sesuatu yang korup itu mengalami kebusukan, demoralisasi, penurunan moral ya kan, atau sesuatu moral yang rusak. Nah, itu korup. Jadi korup itu belum tentu juga soal uang, soal orang mencuri uang, soal orang mengambil hak orang lain gitu. Nah, kalau kita kan kenalnya kalau korupsi ya mengambil uang orang gitu, mengambil hak orang gitu kan, ya mencuri dan segala macamnya kan, ya bikin KKN segala macamnya ya, supaya memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri, disebut korupsi. Nah, tetapi sebenarnya yang menyebabkan korupsi itu kita harus tahu. Kenapa orang korupsi? Ya bukan masalahnya dia ingin kaya. Banyak kok orang kaya justru yang menjadi korupsi. Bukan karena dia tidak berpendidikan. Banyak kok orang-orang yang berpendidikan tinggi di Indonesia. Menurut survei, rata-rata orang yang menjadi koruptor itu S1, sarjana ke atas gitu. Jadi tidak ada jaminan. Dan yang lebih parah lagi, Indonesia itu adalah negara yang religius. Jadi tidak ada jaminan agama itu mencegah orang korupsi. Nah, Pak Ustadz, Pak Pendeta jangan tersinggung ya. Kalau Anda mengajarkan sesuatu yang salah, korupsi akan tetap di mana-mana. Jadi jangan salahkan sistem yang ada, bukan. Korupsi itu soal mental. Mental yang rusak. Seharusnya nih, pelajaran rohani, pelajaran agama itu memperbaiki. Ya kan? Jadi kalau ada batiniah manusia yang rusak, ya guru batiniah yang harusnya dipertanyakan. Jangan-jangan dia salah mengajarkan, atau yang saya ceritakan di dalam episode sebelumnya, salah orientasi. Ya kan? Para pejuang-pejuang moral, para guru-guru moral, guru-guru rohani gitu kan, salah orientasi ketika membentuk mental, ketika membentuk spiritual para murid-muridnya, sehingga semua orang yang beragama, semua orang yang mengaku beriman tetap saja melakukan kebusukan, hatinya tetap busuk, hatinya tetap rusak, jiwanya tetap rusak, maka muncullah yang namanya korupsi gitu kan. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi korup atau korupsi ada karena batinnya kita rusak. Batinnya kita rusak karena rohani kita rusak.
Nah, maka muncul. Tapi kalau batinnya kita tidak rusak, yaitu jiwa kita tidak rusak, roh kita tidak rusak, maka tidak akan ada yang namanya korup, ya kan? Contoh yang pernah terjadi, ya kan? Ada dulu rame masuk berita orang-orang Tasikmalaya kalau nggak salah ya, itu demo di KPK karena ada anggota dewan yang ditangkap oleh KPK karena korupsi. Nah, kenapa masyarakat ini rame-rame demo ke KPK gitu? Jadi masyarakat ini menganggap bahwa orang anggota dewan ini bikin masjid di situ, membangun majelis taklim gitu kan, bikin pesantren. Nah, bagi mereka orang yang membangun masjid, yang bikin majelis taklim gitu kan, ya membangun pesantren, menyantuni anak yatim, itu tidak mungkin korupsi karena mereka orang itu terlihat rohani, orang itu terlihat agamawi gitu maksudnya. Ya, agamanya kelihatannya luar biasa. Hartanya aja dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama. Tetapi ya tetap dia korupsi. Bisa jadi apa yang dia lakukan untuk membangun masjid, membangun masjid taklim, membangun pesantren, menyantun anak yatim, itu adalah uang hasil korupsi. Ya, saya belum lama ya, beberapa bulan yang lalu ketemu dengan pejabat PPK dari suatu kota kabupaten. Sama aja dia pusing. Karena partai-partai yang notabene anti korupsi dan berdasarkan landasan agama juga melakukan hal yang sama, menekan dia sebagai pejabat PPK gitu, walaupun tidak minta uang untuk dirinya sendiri. Dong, minta dong, itu tuh buat bangun pesantren, minta dong itu buat bangun masjid. Tetapi kan uang itu kan uang negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakannya bukan untuk membangun masjid gitu kan, bukan untuk sumbangan tetapi untuk pembangunan. Nah, itu kan juga korup namanya kan. Nah, kadang-kadang orang tidak paham. Jadi kenapa kita tidak bisa paham itu? Karena yang namanya korup kita anggap sesuatu yang wajar. Jadi kalau saudara ingin jualan ya, lalu ke pemerintahan, lalu saya disuruh ikut tender atau apa gitu ke sana, saya harus ngasih fee dan bilang itu wajar. Nah, saya nggak mau. Kalau saudara mau bisnis ya bisnis, bikin PT sendiri, belinya ke saya, nanti saudara jual, itu bisnis. Ya. Tapi kalau saudara minta fee, apalagi fee-nya sampai 10%, 20%, itu namanya korupsi. Kenapa? Karena saya orang marketing. Saudara yang marketing itu pasti paham. Fee-nya itu cuma 2%, 1% gitu loh kan. Jadi kalau jual rumah 1M dapatnya 2%, dapatnya 1%. Enggak besar, tapi kalau ada orang minta 20%, itu udah korup gitu. Dia udah pengen kaya tanpa kerja gitu loh kan. Kan jadi lucu kan. Jadi kadang-kadang saya bertemu dengan orang-orang agamawan yang aneh gitu kan. Ya udah, kalau mau jadi agamawan jaga agamawan aja, nggak usah bisnis gitu kan. Jadi sesuatunya yang akhirnya jiwa Anda yang rusak gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Tetapi ini kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita tidak perlu menyalahkan Jadi gini, kalau ada orang bodoh dan dia belum belajar, ya nggak apa-apa. Jadi saya ke teman-teman yang nggak ngerti korup gitu kan, korupsi, ya udah yuk kita belajar. Kita harus membedakan mana yang korup dan mana yang tidak, karena untuk mental korup ini kan dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga, dimulai dari diri kita sendiri, lalu nanti menurun ke anak cucu kita, lalu menurun kepada lingkungan gitu kan. Jadi itu mental itu diturunkan gitu kan. Kenapa mental itu bisa diturunkan? Gini, kalau saudara sudah menyimak materi saya tentang kita itu berasal dari Allah, gen Allah ya, tapi kita juga berasal dari dunia ini, gen tanah. Nah, mana gen yang resesif, mana gen yang dominan ya. Saya ini istilah biologi ya. Jadi gen dominan gen yang unggul, yang kelihatan gitu. Misalnya hidung saya mancung, nanti anak saya jadi mancung. Ya kan, misalnya istri saya hidungnya pesek, anak saya bisa pesek. Mana yang nanti lebih resesif dan dominan? Yang dominan menguasai. Nah, sama ketika orang bertanding sepak bola, kesebelasan yang dominan akan bertanding misalnya sama kesebelasan yang kurang dominan. Nah, kesebelasan yang dominan ini kan akan menang karena dia menguasai jalannya pertandingan, menciptakan banyak gol. Nah, demikian juga hati manusia. Itu tempat pertarungan antara gen Allah dan gennya tanah, gen dunia ini. Kenapa akhirnya
terjadi pertarungan di hati. Menurut Bimbo, hati adalah tempat pertarungan pahala dan dosa. Betul. Nah, kalau ada orang yang agamawi, ada orang yang serakah tentang uang, kalau ada orang yang nyari duit tetapi kehidupan beragamanya kelihatan bagus, artinya apa? Dia tidak rohani, dia bukan manusia rohani. Dia cuma memperalat agama sebagai alat untuk dia bisa korup. Jadi mentalnya memang korup, gitu loh kan? Kenapa? Karena gen Allah yang baiknya itu dikalahkan dengan gen kejahatan dia. Jadi gen dunia ini dengan gen Allah kan bertarung di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kalah. Jadi kalau Allah kalah terus ya jangan disembah lah Allahnya. Jangan diperalat. Ya kan, mungkin karena kita anggap wah Allah mah baik, tidak pernah menghukum manusia gitu kan. Kalau saya salah juga diampuni. Nah, kadang-kadang gen dari dunia di dalam pikiran kita tuh seperti itu, menghancurkan kehidupan kita sendiri. Kita tidak pernah menganggap Allah seperti adanya Allah. Ya. Nah, itu yang akhirnya merusak gitu loh kan. Jadi pelajaran agama saudara mau lulusan manapun belajar agama, mau ngajinya sama siapapun, sama kiai terkenal, sama pendeta terkenal gitu kan, itu tidak akan merubah. Jadi apa yang dia harus lakukan adalah pulihkan hubungannya dengan Allah. Roh kita dipulihkan. Ketika roh kita dipulihkan, batiniah kita dipulihkan, maka kita tidak akan rusak. Nah, kerusakan di luar itu akibat sesuatu yang rusak di dalam. Itu kalau sistem teknologi ya, komputer, HP segala macam itu ngehang. Ya kan, itu korup dan saudara tidak bisa buka laptop atau komputer kalau dia terjadi korup di situ. Aplikasi juga seperti itu, kalau terjadi korup di situ tidak akan bisa. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak korup atau kita tidak punya mental korup yang merusak kita? Yaitu kita harus mengikuti pelajaran agama. Jadi saya mendukung, yuk para rohanian-rohanian ajarlah agama itu dengan baik. Agama itu supaya kita mengenal Allah, memulihkan hubungan kita dengan Allah gitu loh. Jadi tujuan orang beragama, tujuan orang melakukan pelajaran rohani supaya mengenal Allah, supaya punya karakter ilahi, ya kan, supaya hidup di dalam jalan kebenaran, bukan mendirikan denominasi, bukan mendirikan gedung, ya kan, bukan disuruh ritual ibadah sodako. Itu semua akibat dari mental yang baik tadi. Jadi jangan dibalik. Kalau saudara ingin hidup rohani yang baik, banyak sedekah, bikin masjid, bikin gereja, nyumbang sodako, itu baik. Tapi salah tujuannya, terbalik. Jadi kalau orang baik, maka dia melakukan hal yang baik. Tetapi kalau orang yang berbuat baik, ada niat jahat bisa di dalamnya, yang namanya modus kan, istilah sekarang modus. Jadi orang berbuat baik belum tentu sebenarnya punya niat baik, karena banyak kejahatan itu didasari kepada perbuatan yang baik. Ya. Ada literasi yang menuliskan bahwa iblis itu sering menyamar sebagai malaikat untuk menawan manusia supaya menghancurkan manusia. Nah, itu yang harus kita pelajari, ya kan? Nah, kita kembali lagi ke masalah korupnya. Kenapa mental kita menjadi rusak? Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengalami pertumbuhan jasmani, pertumbuhan psikologi kita, jiwa kita, dan pertumbuhan rohani. Nah, ketika pertumbuhan itu tidak seimbang, ya maka akan sulit. Jadi orang yang sudah dewasa masih berpikir cara anak-anak. Pertumbuhan jiwanya kan rusak kan, sebenarnya rusak kan, karena dia abnormal. Orang yang sudah dewasa, dia misalnya tidak mau beribadah, ya kan, jadi rohaninya juga rusak, ya kan. Nah, masalahnya terjadi korupsi karena itu. Ketika pertumbuhan lambat tapi kebutuhannya udah ngantri gitu kan. Ya, semakin besar manusia dari kecil, semakin besar dewasa, itu kebutuhannya banyak. Kebutuhan nikah, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sekolah gitu kan. Kebutuhan apa lagi? Pendidikan. Ya, ketika kebutuhannya semakin banyak, tetapi pertumbuhannya, misal pertumbuhan ekonominya jadi nggak normal, pertumbuhan jiwanya tidak normal, pertumbuhan rohaninya nggak normal, ya sudah, rusak kan. Nah, rusak itu kan menghasilkan sesuatu yang korup. Rusak itu kan artinya korup, dan itu akhirnya terjadilah kejahatan-kejahatan. Jadi bukan hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga menghancurkan orang lain gitu kan. Nah, contohnya gini lah. Ketika
kita mengalami pertarungan antara yang baik dan buruk di dalam hati kita, ya, supaya kita sembuh tidak korup, sebenarnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menang, sehingga kita tidak melakukan hal yang jahat, ya. Tetapi kita harus berserah dulu kepada Allah, bahwa mengakui Allah secara inilah, Allah itu secara de facto dan de jure, ya, menurut dalil dia berkuasa, dia menjadi Tuhan. Tapi benarkah kita mengakui dia sebagai Tuhan? Contoh, Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia secara de facto dan de jure, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi beberapa banyak di antara kita yang tidak mengakui dia, walaupun secara de facto dan de jure dia adalah presiden. Tetapi banyak orang pendemo-pendemo tidak mau menganggap Jokowi presiden gitu. Contoh, nah sama juga, saudara mau Islam, Kristen, Buddha, apapun, secara de facto dan de jure saudara punya Allah yang menjadikan Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu artinya penguasa dalam hidup kita. Tetapi mau nggak diakui? Nah, ketika kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka kerusakan mental kita terjadi. Nah, ini bukan tausiah, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa kenapa ada korup. Itu kan mental, bagian dalam, inside, bukannya outside. Ya, istilah teknologinya gitu, inside kita yang rusak. Inside yang rusak itu akhir membuat sesuatu yang rusak di luar gitu kan. Ya, tapi kalau yang inside-nya bagus, ya outside-nya juga akan bagus. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Ketika kita tidak pernah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan di dalam hidup kita, ya rusak. Walaupun saudara agamanya kuat, taat, ya ibadah rajin, melakukan ritual-ritual yang banyak, yang ritualnya yang lebih lah daripada orang lain, tapi belum tentu punya insight yang sembuh dan pulih. Ya, kenapa? Kenapa mental kita rusak? Yang pertama jelas dosa. Hubungan manusia dengan Allah terputus ketika Adam jatuh dalam dosa. Ini bukan soal bicara tentang dosa keturunan ya. Jadi manusia itu cenderung memberontak terhadap Allah. Saya sudah ceritakan beberapa sesi yang lalu. Ya, kadang-kadang kita belajar firman Allah, belajar firman Tuhan untuk ngakali Allah gitu. Siapa yang mau kaya? Yo, sedekah gitu kan. Belum tentu juga orang yang sedekah itu kaya. Ya kan? Belum tentu juga dia jadi kaya, jangan gitu kan. Jangan memperalah seperti itu. Ketika dia sedekahnya banyak dan dia nggak menjadi kaya, malah jatuh miskin misalnya gara-gara karena Allah izinkan gitu misalnya. Kayak Ayub ya pernah mengalami seperti itu. Ya, gimana? Akhirnya menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Padahal yang membuat Allah tidak adil kan kita. Karena kita menganggap Allah berdasarkan persepsi kita, bukan menunggu berdasarkan menurut persepsi Allah sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, saya ada cerita tentang satu korup yang kita sudah terbiasa ya. Misalnya di rumah ada anak minta jajan. Ibunya punya uang lalu bilang, nggak ada uang nak, uangnya nggak ada. Nah, itu juga mulai mengkorup diri sendiri. Dia membohongi anaknya, tetapi dia mengkorup dirinya sendiri. Nah, akhirnya itu dia bisa menjadi korup. Nah, saya banyak ibu-ibu yang luar biasa yang akhirnya ketika dia terjun ke lingkungan keluarga itu menjadi korup, ya kan. Jadi ada satu cerita gini. Nah, dulu ya teman lah yang menceritakan ini kepada saya. Jadi ada seorang teman sedang berdiri di jalan, ya, sedang berdiri lah, lagi bengong lah gitu kan. Lalu tiba-tiba ada temannya lewat, lari kenceng ketakutan, ya kan. Ya, terus dia tanya kenapa? Ya ada orang yang mau mengejar untuk membunuh aku, tolongin aku ya. Ya, udah karena dia cuma ngomong segitu dia langsung lari lagi, ya kan. Nah tiba-tiba yang mengejar dia datang gitu untuk membunuh. Nah nanyalah sama sahabat ini, kamu lihat orang ini enggak? Nah dia bingung. Kalau dia kasih tahu lihat berarti dia ya bisa terjadi pembunuhan. Tetapi kalau dia tidak kasih tahu, nggak tahu gitu kan? Ya dia berbohong. Nah sedangkan dia terkenal jujur gitu kan? Nah lalu dia pindah tempat ceritanya nih, pindah tempat dari yang di sebelah kiri dia pindah ke kanan. Lalu dia bilang gini. Setelah dia pindah tempat, dia berkata kepada orang yang mau membunuh temannya itu, dia bilang, sejak saya
berdiri di tempat ini, saya tidak melihat orang itu lewat. Ya, udah, karena dia ini dianggap orang baik, dipercaya, maka si orang yang mau membunuhnya itu tidak meneruskan langkahnya untuk mencari orang itu, sudah dia mencari ke arah yang lain. Nah, itu kan sesuatu yang baik sebenarnya, karena untuk menyelamatkan seseorang dia harus pindah tempat dan ngomong bahwa sejak saya berdiri di tempat ini saya tidak melihat dia. Artinya apa? Dia mengatakan yang benar tapi tidak benar. Dia mengatakan yang baik tetapi tidak baik. Jadi kadang-kadang korupsi itu tidak hitam dan tidak putih, abu-abu. Apa yang dilakukan orang itu untuk menyelamatkan menolong sahabatnya adalah apa? Dia tidak berbohong, tetapi juga dia tidak mengatakan hal yang benar. Nah, itu dia aja udah salah satu konsep korup, rusak gitu loh. Karena tekanan itu dia harus melakukan segala sesuatu, membuat segala sesuatu dia ya berbohong apa enggak. Bagaimana caranya saya mengakali kebenaran? Bagaimana caranya supaya saya tidak berbohong tapi berbohong gitu kan? Ya, itu persepsi. Tetapi itu adalah sesuatu yang korup sebenarnya. Kenapa? Karena ya adalah ya, tidak adalah tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Kita tidak bisa mentolerir. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita kan kita sering terlari. Aku nggak punya, mama nggak punya uang nak, ya kan? Padahal dia punya uang, uangnya sabrek gitu kan. Tapi karena untuk mencegah anaknya tidak jajan, ya, tidak ngasih uang, kan kadang-kadang seperti itu. Ya itu tidak jahat, tetapi dia mengkorup dirinya sendiri, membuat dirinya sendiri menjadi rusak dan akhirnya menjadi kerusakan-kerusakan yang parah. Kalau saudara punya motor, punya mobil, punya mesin, punya segala sesuatu, ketika kerusakan yang kecil dibiarkan berlarut-larut, itu akan menjadi kerusakan yang parah. Kalau Anda punya mobil matic, lihat saja. Cuma gara-gara misalnya telat ganti oli terus, itu kerusakan akan parah. Nah sama, mental korup itu kenapa semakin lama semakin banyak, semakin jahat, manusia semakin jahat, karena dibiarkan dari hal-hal kecil. Dari kecilnya kita sudah dididik, ya kan? Untuk rusaknya itu ya nggak apa-apa gitu ya, rusaknya kecil nggak apa-apa, ya. Nah, jadi saya mau kasih kesimpulan bahwa korup, ya, kita menjadi rusak itu karena rusaknya batiniah kita, rusaknya hubungan kita dengan Allah. Jadi memang secara manusiawi menggelitik saya, seharusnya ilmu agama, ilmu rohani itu memperbaiki manusia yang rusak, bukan malah agama atau kehidupan rohani itu dianggap sebagai alat untuk bertambah korup gitu kan, untuk bertambah rusak gitu kan, atau untuk menyembunyikan kerusakan gitu kan. Nah ini yang tidak baik, dan ini karena kita salah didikan. Ya, jadi ada orang Hindu bilang kita itu kalau tidak gagal paham, pahamnya yang gagal. Nah jadi paham kita sebenarnya yang gagal, bukan gagal paham ya. Ya di dalam kehidupan batiniah kita, rohani kita itu sebenarnya paham yang gagal itu yang banyak, bukannya gagal paham gitu kan. Nah itu yang harus kita perbaiki. Yuk kita sama-sama perbaiki manusia rohani kita, batiniah kita, dimulai dari keluarga. Ya nggak apa-apa, nggak belajar agama juga. Tetapi saudara apa ya? Ya belajarlah firman Allah gitu kan. Firman Allah itu harus hidup. Ya, kita harus membangun hubungan kembali dengan Allah. Nanti kalau hubungan kita kembali dengan Allah baik, maka agama akan kita pelajari dengan kehausan, dengan kelaparan, gitu kan. Nah, kalau saudara sudah lapar dan haus itu pasti makannya banyak, gitu kan. Makanannya jadi banyak karena lapar dan haus. Tapi kalau tidak lapar dan tidak haus ya makannya juga salah-salah. Demikian juga manusia batinnya pun akan begitu. Yuk, mari kita perbaiki kerusakan batinnya kita. Ya, ini intro saudara supaya kita tidak punya mental korup, supaya kita tidak korupsi. Karena korup itu bicara soal mental, bicara soal batiniah, bicara soal manusia rohani. Jadi jangan bilang bahwa kita beragama kalau kita korup. Ya, kalau kita mulai korup dari hal yang kecil. Yuk kita belajar, kita tidak perlu menyalahkan sistem, kita tidak perlu menyalahkan lingkungan, kita tidak perlu menyalahkan orang-orang yang mengajar korup, tetapi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak mau terbawa oleh dunia ini, kita harus punya idealisme. Ya, untuk supaya kita tetap sehat batiniah kita.
Yuk, terima kasih untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa kita ngopi, tetap semangat dan tetap berbahagia.